Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, yang saya hormati, selamat berjumpa kembali dengan YouTube kami di Rafiq Channel. Tolong subscribe, share, dan like. Semoga Anda termasuk ikut serta berjuang dengan kami untuk memperluas penyampaian saya. Terima kasih. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, atas fatwa dan bimbingannya, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pertama-tama puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita bersama-sama masih diberi beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Mudah-mudahan dengan kita syukur atas nikmat itu, maka akan ditambah nikmat yang lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Sholawat ma'assalam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan ahlinya, serta para sahabatnya, dan insya Allah kita semua sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah kita mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, baiklah, akan saya sampaikan, karena tiap-tiap orang pasti menginginkan gak ada pertanyaan dalam kubur, gak ada siksaan dalam kubur. Semuanya ingin dari dunia ini langsung masuk ke dalam surga. Itu bisa, asal kita menetapi apa yang terkandung di bawah ini, yaitu 5 golongan yang manusia itu tidak masuk dia masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Ini luar biasa sekali para hadirin. Masuk surga tanpa dihisab itu bukan hal yang yang enteng-enteng saja, itu sangat luar biasa. Allah memberikan rahmat, langsung memasukkan hambanya ke dalam surga. Karena apa? Yang pertama, baiklah kepada kedua orang tuamu. Bekti kepada kedua orang tua. Orang tuanya masih hidup atau sudah mati, itu harus berbakti kepada kedua orang tua. Kalau masih hidup diurusi, apalagi kalau orang tuanya sudah tua-tua, sudah renta, itu harus disayangi, lebih dihormati. Kalau sudah meninggal, dikirim hadiah Fatihah, dikirimi sedekah untuk kedua orang tua itu. Nah, orang yang demikian nanti di akhirat langsung masuk surga tanpa dihisab. Itu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah sangat luar biasa. Itu. Yang kedua adalah perempuan yang taat dengan suaminya. Apapun gerakannya suaminya ditaati, terkecuali suaminya menyuruh perbuatan yang tidak baik
atau maksiat. Orang tua suaminya harus ditaati 100%. Bahkan harus lebih 100%. Itu suami. Karena suamimu adalah orang yang memasukkan dirimu ke dalam surga. Kamu akan masuk surga tanpa dihisab kalau memang kamu benar-benar berbakti kepada seorang suami atau taat dengan suami. Kemudian yang ketiga adalah orang yang manusia yang penyayang dan penyabar. Dia rasa kasih sayang dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja. Sabarnya luar biasa. Jadi orang yang sabar dengan orang yang penyayang ini juga bakal masuk surga tanpa dihisab. Kemudian yang keempat adalah orang yang terkena musibah tapi dia sabar. Sakit dia sabar. Buntu dia sabar, artinya gak punya uang dia sabar. Apa-apa gak punya, tambah sakit pula. Nah itu sabar, selalu sabar. Orang yang selalu sabar ini juga akan dimasukkan surga tanpa dihisab. Kemudian yang keenam adalah orang yang sebelum wudhu dia mau membaca surat Al-Qadar. Jadi antara berwudhu dia baca Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Jadi antae wudu, ape wudu sampai maca surat Al-Qadar. Nah ini juga bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga tanpa dihisab. Saya ulangi lagi. Orang yang masuk surga tanpa dihisab, satu adalah orang yang berbakti taat kepada kedua orang tua. Yang kedua, perempuan yang taat dengan suaminya. Nah itu. Kemudian penyabar dan penyayang. Yang keempat adalah orang yang terkena musibah apa saja dia tetap sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, yang kelima adalah orang yang antae wudu dia baca Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah inilah hadirin wal hadirat penyampaian singkat, mudah-mudahan berkat. Atas penyampaian yang singkat tidak menutup kemungkinan ada kesalahan dan kekhilafan di sana sini. Atas segala kekhilafannya saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga berbarokah. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.